Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Anindya. Aku pikir hidupku adalah dongeng mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Aku pikir, kakakku akan menikah dengan seorang pangeran kaya, menyelamatkan kehormatan dan bisnis ayah. Tapi, 3 hari sebelum acara megah itu, aku menemukan surat pengkhianatan. Kakakku kabur. Ia memilih cinta murahan, dan meninggalkan keluargaku di ambang kehancuran. Dan di tengah air mata dan teriakan putus asa, ayah menunjukku. Ia memaksaku mengenakan gaun pengantin itu, menggantikan kakakku, dan menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak pantas kusebut. Lelaki yang hanya seorang sopir angkot dari Bogor. Inilah kisah bagaimana harga diri dihancurkan, dan takdir kejam mempermainkan hidupku. Siapakah sebenarnya pria di balik kemudi angkot itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Sejak lahir, aku sudah tahu kalau keluargaku menganut satu keyakinan. Status adalah segalanya. Kami tinggal di kawasan mewah, tapi semua kemegahan itu ternyata berdiri di atas pondasi yang sangat rapuh. Semua drama ini dimulai 3 hari sebelum pernikahan kakakku, Vina. Vina, kakakku, adalah ikon kesempurnaan di mata ayah. Cantik, anggun, dan yang paling utama, ia adalah aset berharga. Pernikahannya dengan Ardian, dari keluarga Wiratama, adalah proyek penyelamat bisnis kami. Ayah dengan tegas berkata, pernikahan ini adalah merger, Anindya. Merger yang akan melunasi semua utang perusahaan ayah. Aku hanya Anindya. Mahasiswi yang terlalu suka menyendiri di galeri seni, dan merasa seperti benda tak berguna di tengah ambisi besar keluarga. Semua cahaya, semua sorotan, selalu tertuju pada Vina, sang calon pengantin mahkota. 3 hari sebelum hari H, rumah kami di Pondok Indah terasa seperti neraka yang dibalut sutra. Penuh dengan desainer, catering mahal, dan aroma parfum mewah yang memusingkan. Pukul 11 malam. Aku baru saja pulang. Lampu kamar Vina masih menyala. Sebuah kejanggalan besar. Vina adalah ratu beauty slap. Saat aku melangkah masuk, kejanggalan itu berubah menjadi kengerian. Gaun pengantin mewah itu tergeletak begitu saja di sofa. Dan di atas meja rias, di samping tumpukan perhiasan berkilauan, ada sebuah amplop putih yang terlipat rapi. Tanganku gemetar saat membukanya. Itu tulisan tangan Vina. Singkat, dingin, dan menghancurkan. Dia, maaf. Aku nggak sanggup. Aku pergi sama Dion. Aku tahu ini egois, tapi aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku nggak mau jadi bagian dari transaksi ayah. Bilang sama ayah, semua utangnya bukan urusanku lagi. Aku pergi. Jangan cari aku. Dion. Seniman jalanan yang tinggal di Tebet. Pria yang diharamkan ayah. Vina memilih cinta miskin, dan menjatuhkan keluarga kami ke jurang yang paling dalam. Aku tidak merasakan sedih. Yang kurasakan adalah rasa ngeri yang menusuk tulang. Ngeri membayangkan amarah ayah. Ngeri membayangkan kehancuran yang pasti datang. Dan tentu saja, rasa malu yang tak terobati. Aku segera berlari menemui ayah. Saat ia membaca surat itu, wajahnya yang kaku berubah menjadi merah padam, seperti api yang siap melahap segalanya. Tidak. Tidak mungkin, teriak ayah, suaranya benar-benar menggelegar. Ibu berlari masuk, wajahnya pucat pasi. Vina sudah pergi. Wiratama akan membatalkan merger. Kita hancur. Dia. Kita semua akan jadi gembel, diusir dari rumah ini. Lalu, matanya yang penuh ancaman itu menatapku. Ayah menarik napas dalam-dalam, sebelum melontarkan kalimat yang lebih dingin daripada kematian. Kau harus menggantikannya, Anindya. Aku menggeleng kuat, air mataku langsung tumpah. Enggak, yah, aku enggak mau. Aku bukan barang yang bisa ditukar. Kau harus. Ayah mencengkeram lenganku kuat-kuat. Pernikahan ini besok lusa. Tidak ada yang boleh tahu.
Kau dan Vina mirip. Kau hanya perlu tutup mulut dan jalani sandiwara ini. Kau mau ayah masuk penjara? Ibu hanya bisa menangis dalam diam, menutup mulutnya, tak berani menentang ayah, namun juga tak tega melihatku. Tapi, siapa suamiku? Ya? Ardian? Tanyaku dengan suara serak, berharap setidaknya kehormatanku masih tersisa. Ayah tertawa sinis. Tawa yang benar-benar menghinaku. Ardian tidak bodoh. Dia tahu Vina kabur. Dia membatalkan semuanya. Syukurlah, bisikku. Tapi ayah sudah mencari pengganti untuk menutupi aib ini. Ayah menatap lurus ke mataku. Seseorang yang mau tutup mulut, yang mau menerima sejumlah uang, dan yang mau menikahimu hanya untuk sandiwara ini. Seseorang yang akan patuh, dan tidak akan banyak menuntutmu. Aku merasa seperti dilemparkan ke jurang. Ini bukan lagi pernikahan. Ini adalah transaksi yang menjijikkan. Siapa dia? Ya? Siapa orang yang kamu sewa itu? Tanyaku, dengan suara hampir hilang. Ayah berdeham, lalu menyebut namanya dengan nada yang sangat meremehkan. Namanya Rendra. Pekerjaannya, sopir angkot jurusan Terminal Bogor. Dan Allah tahu, ayah jijik menyebutnya. Dunia mewah Anindya, benar-benar runtuh berkeping-keping saat itu juga. 1 malam penuh adalah neraka. Aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamarku di Pondok Indah, mempertanyakan setiap keputusan hidup yang kubuat. Bagaimana bisa aku, Anindya, yang bermimpi melanjutkan studi ke Eropa, sekarang dipaksa menikah dengan sopir angkot? Aku sudah tahu nama pria itu, Rendra. Aku mencoba mencari tahumu. Bodyguard ayah hanya bilang, Rendra setuju dengan cek kosong, asalkan ayah menanggung biaya pengobatan ibunya di Rumah Sakit Fatmawati. Sebuah transaksi yang sangat menyedihkan. 2 orang yang terdesak, dijodohkan oleh status dan uang. Pagi itu, hari pernikahan. Aku dirias. Wajahku yang semalam bengkak karena tangisan, kini ditutupi lapisan make-up mahal yang tebal. Gaun pengantin itu dipakaikan di tubuhku. Gaun yang sama, yang seharusnya dikenakan Vina. Beratnya, kemewahannya, terasa seperti beban batu nisan di pundakku. Ibu mendekat, air matanya menetes hati-hati agar tidak merusak riasannya. Maafkan ayah dan ibu, nak. Demi Allah, ini satu-satunya cara kita bisa bertahan. Aku menepis tangan ibu dengan dingin. Bertahan? Atau mempertahankan statusmu, Bu? Aku tidak bisa menahan kekecewaanku. Aku dibawa ke ballroom mewah di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman. Semuanya terlihat sempurna di mata tamu. Karangan bunga impor, tirai beludru, champagne mahal. Tidak ada yang tahu bahwa pengantin wanitanya adalah pengantin pengganti, dan pengantin prianya adalah palsu. Saat aku berjalan di karpet merah menuju altar, langkahku terasa berat dan palsu. Di sana, di ujung altar, berdiri Rendra. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Aku harus akui, dia tidak seperti yang kubayangkan. Aku membayangkan pria lusuh, bertato, dengan bau keringat dan bensin. Tapi Rendra, dia mengenakan jas yang kebesaran, jelas-jelas sewaan atau pinjaman. Rambutnya disisir rapi, dan dia terlihat aneh di tengah kemewahan ini. Tapi wajahnya bersih, dengan tulang pipi tegas, dan tatapannya kosong, dingin. Seperti dia juga, sama-sama terpaksa. Dia sama sekali tidak menunjukkan kegugupan seorang pengantin. Dia hanya berdiri di sana, seperti patung yang dibayar mahal untuk sebuah pertunjukan. Saat kami bersisian di altar, aku mencium aroma samar. Itu bukan parfum mahal seperti yang sering ayah pakai. Itu adalah aroma khas debu jalanan, dan sedikit bau solar. Aroma sopir angkot, yang kini akan menjadi suamiku. Jarak kami sangat dekat, tapi aku merasa ada jurang pemisah yang sangat dalam. Jurang antara Pondok Indah dan Terminal Bogor. Acara ijab kabul berjalan cepat dan tegang. Aku hanya menjawab, saya terima, tanpa emosi, tanpa air mata, tanpa rasa bahagia. Aku hanya ingin semua ini cepat berakhir. Setelah ayah, Rendra, dan saksi menandatangani surat nikah, kami dipaksa untuk berdiri di pelaminan. Ratusan tamu penting bersalaman, tersenyum,
mengucapkan selamat. Mereka semua adalah para penipu yang tidak tahu kalau pernikahan ini adalah aib terbesar. Rendra di sampingku, dia diam. Hanya mengangguk kecil. Senyumnya sama sekali tidak mencapai matanya. Saat ada jeda, aku berbisik padanya, dengan nada merendahkan, tutup mulutmu. Jangan berinteraksi berlebihan dengan tamu. Ingat posisimu di sini, Rendra. Dia tidak menoleh. Dia hanya menjawab dengan suara rendah, datar, dan tajam. Suara yang membuatku seketika membeku. Jangan khawatir, Nona Anindya. Aku dibayar untuk berakting. Aku tahu batasanmu, dan aku tahu batasan diriku. Kemudian, ia menoleh sedikit. Matanya yang gelap menatapku sesaat. Ada kilatan yang sangat aneh di sana. Bukan kilatan marah, tapi kilatan penghinaan. Dia menghinaku. Sopir angkot ini, yang kubayar untuk menikahiku, berani menunjukkan penghinaan padaku. Mulai sekarang, bisiknya lagi, aku adalah suamimu di depan umum. Tapi setelah kita keluar dari ruangan berbau uang ini, kita adalah orang asing. Dan tolong, jauhkan aroma parfum mewahmu itu dariku. Aku alergi. Aku merasa wajahku memanas karena marah dan malu. Baru saja menjadi suamiku, dia sudah berani memerintah dan menghinaku. Tapi aku tidak bisa berteriak di pelaminan. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di balik buket bunga. Baiklah, Rendra. Kita akan lihat sejauh mana keberanianmu bertahan. Pesta resepsi itu berakhir pukul 10 malam. Aku tidak ingat berapa banyak orang yang kusalami. Yang kuingat hanya bau solar Rendra yang samar, dan tatapannya yang dingin. Saat kami kembali ke rumah ayah di Pondok Indah, ayah langsung menemui kami di ruang tengah. Alhamdulillah, sandiwara ini berhasil. Ayah tersenyum lebar. Senyum tulus yang baru kulihat setelah sekian lama. Dia sudah lupa bahwa dia baru saja menjual putri kandungnya. Malam ini kalian tidur di rumah ini. Besok, kalian pindah ke rumah yang sudah ayah siapkan. Aku mengerutkan kening. Pindah? Kemana? Yah. Ayah tersenyum miring. Tentu saja ayah tidak akan membiarkan sopir angkot ini tidur di rumah kita. Ayah sudah belikan kalian rumah kecil. Di Cibinong, Bogor. Bogor. Jauh sekali dari hiruk-pikuk Jakarta Selatan. Rumah yang kutinggali kini akan menjadi pondok indahnya Rendra. Perbedaan zona hidup kami kini resmi dipisahkan oleh ratusan kilometer jalan tol dan jurang status sosial yang lebih dalam. Aku menatap Rendra. Ia hanya berdiri, mengangguk pasrah. Di matanya, tidak ada sedikit pun perlawanan. Hanya penerimaan yang dingin. Dia benar-benar patuh. Ayah menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Rendra. Itu adalah sisa bayaranmu, kurasa. Rendra menerimanya tanpa ekspresi, lalu menyelipkan amplop itu ke saku jas kebesarannya. Mulai besok, sandiwara ini berlanjut. Kalian harus tampil sebagai pasangan bahagia di depan kolega ayah. Paham? Tegas ayah. Aku mengangguk lemas. Rendra juga mengangguk, lalu berbalik, dan tanpa pamit, ia berjalan menaiki tangga. Hei, mu mau kemana? Tanyaku dengan nada kesal. Rendra berhenti di tengah tangga, menoleh ke arahku dan ayah. Tentu saja aku mau tidur, Nyonya, katanya datar. Aku sudah memenuhi tugas pertamaku sebagai suami kontrakmu. Dan aku lelah. Besok, aku harus bangun pagi. Angkotku tidak akan mengantar dirinya sendiri ke terminal. Kalimatnya menusuk. Ia seolah mengingatkanku. Aku menikah dengan kenyataan, bukan dongeng. Pagi buta. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara keras mesin diesel yang menderu-deru. Aku membuka mata. Bau solar, yang semalam ku coba lupakan, kini menusuk hingga ke ubun-ubun. Aku duduk di kasur, yang ukurannya jelas lebih kecil dari kasurku di Pondok Indah. Kamar ini kecil, dengan cat dinding warna krem yang membosankan. Inilah rumahku yang baru, di Cibinong, Bogor. Jauh dari segalanya. Aku buru-buru keluar. Di halaman depan yang sempit, berdiri dengan angkuhnya sebuah angkot berwarna hijau, kinclong, dan seolah mengejek seluruh hidupku. Rendra sedang memeriksa mesinnya. Ia sudah berganti pakaian, kaos oblong lusuh, celana jeans belel, dan sandal jepit-jepit yang kumal.
benar-benar kontras dengan jas mahal yang dikenakannya semalam. Saat Rendra melihatku, ia hanya mengangguk kecil, tanpa senyum, tanpa sapaan. "Angkotmu berisik sekali," kataku ketus. "Ini perumahan, bukan terminal." Dia menutup kap mesin dengan bantingan keras. "Angkotku adalah kantorku, Nyonya Anindya. Lebih baik berisik, daripada tidak ada yang menghidupi ibuku. Dan, kita punya perjanjian, kan? Jaga jarak, baik lisan maupun fisik." Perjanjian. Ya, aku ingat. Ayah mengatur segalanya. Dia tidak mau ada kesalahan yang bisa membongkar aib ini. Sebelum pindah, kami dipaksa menandatangani surat perjanjian nikah kontrak yang mengatur semua hal, terutama batasan fisik dan emosi. Isinya, di depan umum dan keluarga, kami adalah pasangan bahagia. Di rumah, kami adalah orang asing. Tidur terpisah. Ayah membeli rumah kecil ini, yang hanya punya 2 kamar. 1 kamar utama untukku, dan 1 kamar kecil di belakang, bekas gudang, untuk Rendra. Jatah bulanan untuk Rendra sebagai suami, dan biaya pengobatan ibunya akan ditransfer tepat waktu, selama ia patuh. Aku menikah, tapi hidup dalam sebuah rumah yang dipisahkan oleh kontrak dingin dan tembok yang tipis. Aku menatapnya dengan jijik. "Terserahmu," kataku. Aku kemudian berbalik menuju dapur. Aku lapar. Aku berharap ada bibi atau setidaknya makanan siap saji yang bisa kumakan. Tapi dapur itu kosong. Hanya ada beras, telur, dan bumbu dapur seadanya. Aku terbiasa dilayani, bukan melayani. Kepanikan karena lapar mulai menyerangku. Saat aku bingung harus melakukan apa, Rendra masuk. Ia mencuci tangan di wastafel. "Kenapa?" "Nyonya bingung mau memasak apa?" tanyanya dengan nada mengejek. "Aku tidak bisa memasak di tempat seadanya seperti ini," bantahku. Suaraku meninggi karena frustrasi. Rendra menggelengkan kepala, seolah aku adalah makhluk paling konyol yang pernah dia temui. Ia kemudian mengambil baskom kecil, dan dengan cekatan mulai mencuci beras. "Dapurku memang seadanya, Nyonya," katanya sambil mengaduk nasi. "Tapi ini adalah dapur yang hidup, bukan pajangan." Ia kemudian mulai memasak. Telur mata sapi, dengan bumbu bawang merah dan cabai yang diiris tipis. Aku terkejut melihat betapa terampilnya dia. Gerakannya cepat, pasti, dan efisien. Aku hanya berdiri di ambang pintu dapur, mengawasinya. Aku merasa malu karena tidak bisa melakukan hal seremeh ini. Tak lama kemudian, aroma masakan itu menyebar. Aroma gurih yang membuat perutku bergejolak. Wangi masakan rumahan yang jujur. Tidak seperti masakan catering hotel yang serba fancy dan penuh tipu daya. Rendra menyajikan nasi hangat, telur pedas, dan air putih di meja makan kayu kecil. Hanya untuk dirinya. Aku menelan ludah. "Hei, mu tidak menawarkanku." Rendra mengangkat sebelah alisnya. "Bukankah mu bilang jijik dengan tempat seadanya ini? Aku tidak mau meracuni perut mewahmu." Aku merasa harga diriku benar-benar diinjak-injak. Aku mendekat ke meja. "Aku lapar. Aku makanmu punya," kataku sambil mengambil piring. Rendra menatapku lama, pandangannya dingin. Ia membiarkanku mengambil makanan itu. Aku makan dengan cepat, meskipun harus kutahan air mataku karena kepedasan. Makanannya enak sekali. Terlalu enak untuk masakan seorang sopir angkot. Setelah menghabiskan makanku, Rendra sudah berdiri dan mengenakan jaket jeans yang juga terlihat usang. "Aku berangkat," katanya. "Berangkat? Kapanmu pulang?" tanyaku. "Jangan menungguku. Angkotku beroperasi sampai larut malam. Urusan kita selesai di rumah ini. Ingat, jika ada kolega ayahmu yang menghubungi, jawablah seolah aku suami yang sempurna. Tapi jangan pernah meneleponku tanpa urusan mendesak." Dia berjalan keluar, menghidupkan mesin angkotnya. Suara deru angkot itu kini menjadi musik latar di dalam pernikahan kami. Aku berdiri di balik jendela, melihat angkot itu melaju menjauh dari gerbang rumah kecil ini, menuju terminal Bogor. Aku merasa kosong. Kebencian pada Vina, pada ayah, dan sekarang pada Rendra, mulai mendidih di dalam diriku. Aku harus membalas. Tapi bagaimana? Aku terpenjara di sini.
Terjebak dalam sandiwara hina ini. Aku berbalik, dan pandanganku jatuh pada meja makan. Rendra lupa membawa ponselnya. Ponsel murahan, model lama. Aku mengambilnya. Tidak ada kata sandi. Aku membuka pesannya. Awalnya aku hanya ingin mengintip rahasianya. Tapi saat aku membaca isi pesan terakhirnya dengan seseorang bernama Bunda, tanganku membeku. Maafkan Rendra, Bu. Uang muka sudah Rendra kasihkan ke rumah sakit. Rendra janji, akan Rendra antarmu berobat dengan pesawat? Rendra janji, Bu. Biar Allah yang balas semua perih ini. Rendra harus lakukan ini demimu. Bunda. Ibunya. Pengobatan. Pesawat. Mataku beralih ke pesan lain. Pesan dari sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan bantuan hukum. Isi pesannya, sekali lagi, membuatku terkejut. Rendra, kami salut dengan pengabdianmu di Bogor. Kami tahumu butuh dana cepat, tapi tolong jangan korbankan masa depanmu. Mu adalah salah satu pengacara muda paling brilian yang pernah kami miliki. Aku menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Suara benturannya bergema di rumah kecil nan sepi ini. Pengacara? Tidak mungkin. Dia hanya sopir angkot. Ponsel itu tergeletak di lantai, memantulkan cahaya lampu yang redup. Aku berdiri kaku, napasku memburu, jantungku berdebar tak karuan. Pengacara muda paling brilian. Otakku, yang selama ini terprogram untuk meremehkan Rendra, langsung berteriak, tidak mungkin. Itu pasti pesan salah kirim. Atau lelucon murahan. Atau, dia adalah pengacara gagal yang lari dari utang, lalu melarikan diri ke Bogor dan menyamar menjadi sopir angkot. Ya, itu lebih masuk akal. Orang seperti dia, pasti punya masa lalu yang kacau. Tapi kemudian, aku teringat ekspresi ayah saat menyebut nama Rendra. Ada rasa jijik, tapi juga ada sedikit kewaspadaan. Ayahku tidak akan membayar mahal untuk menutupi aib, jika ia hanya berhadapan dengan orang bodoh. Ayahku pasti sudah memeriksa latar belakang Rendra. Aku mengambil ponsel itu lagi. Menggulir percakapan Rendra dengan Yayasan Bantuan Hukum. Tertulis bahwa dia pernah memenangkan kasus besar untuk masyarakat miskin di pinggiran Jakarta. Kasus yang melibatkan developer properti kaya raya. Kasus itu. Aku ingat. Bisikku. Ayah pernah marah-marah di kantor karena ada pengacara muda kurang ajar yang berani menentang kolega bisnisnya. Apakah itu Rendra? Aku menghabiskan sisa hari itu dengan bersembunyi di dalam kamar. Rasa benci dan jijikku terhadapnya kini bercampur dengan rasa curiga dan penasaran yang membakar. Aku harus tahu. Aku harus membuktikan bahwa dia tidak lebih dari sopir angkot rendahan. Jika dia memang seorang pengacara, itu berarti dia bukan pion, melainkan pemain yang jauh lebih berbahaya daripada yang kubayangkan. Aku membuka laptop dan menggunakan koneksi internetmu yang mahal untuk mencari informasi. Aku ketik namanya. Rendra, pengacara. Hasilnya muncul. Foto Rendra dengan setelan jas mahal, senyum percaya diri, berdiri di samping seorang klien yang wajahnya penuh haru. Di bawah foto itu, tertulis, Rendra Aditama, SH. Dunia Anindya kembali berputar. Wajahnya yang kaku, yang kukira hanya bisa mengemudikan angkot, ternyata adalah wajah seorang profesional terhormat. Mengapa? Mengapa seorang pengacara brilian mau menerima cek kosong ayah dan menyamar menjadi sopir angkot di Cibinong? Aku yakin, ini ada hubungannya dengan kalimatnya. Rendra harus lakukan ini demimu. Demi ibunya. Ibunya pasti membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, melebihi harga dirinya. Sore menjelang malam, aku mendengar suara deru angkotnya lagi. Rendra pulang. Aku buru-buru mematikan laptop, menyembunyikan semua bukti investigasiku. Aku harus menghadapinya dengan wajah yang paling sombong, seolah aku tidak tahu apa-apa. Saat dia masuk, wajahnya terlihat lelah. Keringat membasahi kaosnya. Dia mencuci muka dengan air dingin, lalu duduk di kursi plastik teras, menghadap ke kebun kecil yang tidak terawat. Aku memberanikan diri mendekat. Bayaranmu dari ayah sudah masuk, kataku dingin. Rendra mengangguk, tanpa melihatku. Allah Maha Baik. Semoga cukup untuk biaya MRI ibu minggu depan.
Aku tertegun mendengar dia menyebut Allah. Ia terdengar tulus, tanpa basa-basi. Mu benar-benar tidak peduli dengan kehormatanmu sendiri, tanyaku, mencoba memprovokasinya. Menyebut dirimu sopir angkot, padahal, mu bisa menjadi apa saja. Rendra akhirnya menoleh. Matanya yang gelap memancarkannya kelelahan yang nyata. Kehormatan, ulangnya, suaranya parau. Kehormatan itu tidak bisa menyelamatkan nyawa, Nyonya Anindya. Uangmu bisa. Jika mu terpaksa menikahiku karena kehormatanmu, aku terpaksa menikahimu demi nyawa ibuku. Kita berdua adalah korban ayahmu. Bedanya, aku sadar sejak awal, dan mu tidak. Kalimatnya menusukku. Kita berdua adalah korban. Kenapa dia tidak marah pada ayah? Kenapa dia menyalahkan Vina, kakakku, atau ayahku? Kenapa dia malah membuatku merasa bersalah? Aku tidak tahan lagi. Aku harus membongkar kedoknya. Aku tahu, Rendra, kataku. Suaraku sedikit bergetar karena rasa gugup. Aku tahumu bukan sopir angkot. Aku tahumu adalah Rendra Aditama, pengacara. Briefcase-mu ada di mana? Kenapa mu menukarnya dengan kunci angkot? Rendra tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali. Dia hanya menghela napas. Dia tahu aku sudah tahu. Aku tidak pernah berbohong, Nyonya, katanya tenang. Aku memang seorang pengacara. Tapi saat ini, aku adalah sopir angkotmu. Dan aku butuh angkot itu, bukan briefcase. Kenapa mu butuh angkot? Kenapa tidak pakai uang yang ayah kasih untuk modal buka kantor pengacara lagi? Dia tersenyum tipis. Senyum yang membuatku takut. Senyum yang penuh rahasia dan kepedihan. Uang yang ayahmu berikan hanya cukup untuk operasi dan perawatan awal. Sisanya, harus aku cari sendiri. Dan kalau aku muncul sebagai pengacara sukses, ayahmu akan curiga kenapa aku menerima tawaran konyol ini. Dia akan mencabut uang itu, dan ibuku akan mati. Jadi, aku harus hidup ganda. Aku menatapnya. Sungguh, aku tidak mengerti jalan pikiran ini. Hidup ganda? Sampai kapan? Sampai ibuku sembuh. Dan sampai kontrakku dengan ayahmu selesai. Lalu setelah itu, tanyaku penasaran. Mu akan kembali ke duniamu yang sesungguhnya. Rendra berdiri. Matanya menatap jauh, melewati atap-atap rumah di Cibinong. Setelah itu, Nyonya Anindya, katanya, suaranya kini kembali dingin. Aku akan kembali. Dan aku akan menggunakan briefcase itu untuk memastikan ayahmu membayar semua utang kehormatan, bukan hanya utang bisnisnya. Dia berjalan masuk. Lalu, dari balik pintu kamar kecilnya, aku mendengar suara samar. Bukan lagi deru mesin, melainkan suara khas kertas yang dibolak-balik, dan gumaman serius. Aku yakin, ia sedang membaca kitab-kitab hukumnya di dalam kamar gudang itu. Aku menyelinap ke pintu kamarnya. Sedikit mengintip dari celah. Rendra duduk bersila di lantai, penerangan hanya dari sebuah lampu belajar kecil. Di tangannya, bukan briefcase, melainkan sebuah map biru usang berisi tumpukan kertas, yang kurasa adalah berkas kasus. Di sampingnya, terselip foto seorang wanita parubaya yang tersenyum lembut. Ibunya. Lalu, mataku menangkap sesuatu yang lain. Sesuatu yang tergeletak di samping map birunya. Itu adalah sebuah buku tulis kecil bersampul hitam, dengan tulisan tangan rapi di depannya, catatan perjalanan dan observasi. Rendra mengambil pulpen, dan mulai menulis sesuatu di buku itu, sesekali melihat ke arah pintu. Seolah, ia sedang mengawasiku, dan mencatat tingkah lakuku. Dia mencatat. Dia tidak hanya mengemudi. Dia sedang mengamati. Dan aku adalah objek observasinya. Rendra Aditama, SH, seorang pengacara sukses yang kini berganti profesi menjadi sopir angkot di Cibinong. Kehidupan ganda ini terasa seperti film thriller yang kualami sendiri. Dan aku, Anindya, yang awalnya korban, kini menjelma menjadi detektif amatir. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan gila. Aku harus melihat langsung, seperti apa Rendra yang sopir angkot itu. Aku harus tahu apakah dia benar-benar menghabiskan waktunya menarik angkot, atau justru menyembunyikan rencana jahat lainnya.
Pukul 7 pagi, Rendra sudah berangkat. Suara angkotnya perlahan menghilang di balik tikungan perumahan. Aku segera mengganti pakaianku. Mengenakan celana jeans sederhana, kaos longgar, dan topi agar tidak menarik perhatian. Aku memanggil taksi online untuk membawaku dari Cibinong menuju terminal yang dia sebutkan. Terminal Bubulak, Pak, kataku pada sopir taksi. Terminal Bubulak di Bogor adalah dunia yang sama sekali berbeda dari Pondok Indah. Penuh dengan debu, klakson yang memekakan telinga, dan bau asap knalpot. Orang-orang berlalu lalang dengan cepat, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Aku menyuruh sopir taksi menurunkanku di seberang jalan, lalu aku berjalan perlahan, mencari angkot hijau Rendra. Tak butuh waktu lama. Angkot hijau itu, yang tadi pagi kulihat angku di halaman rumah, kini berbaur sempurna di antara puluhan angkot lainnya. Rendra sedang duduk di bangku sopir, memegang setir dengan santai, menunggu penumpangnya penuh. Aku mendekat, mencoba agar dia tidak melihatku. Aku melihat interaksinya. Dia menyapa para pedagang asongan, bertegur sapa dengan sopir angkot lain, bahkan tertawa lepas saat salah satu temannya menyandarkan diri di jendela angkotnya. Tawa itu, aku baru mendengarnya. Tawa yang hangat, lepas, dan tidak pernah ia tunjukkan padaku. Aku merasa cemburu. Bukan cemburu cinta, tapi cemburu karena dia memiliki kehidupan nyata di sini, kehidupan yang jujur dan tulus, sementara aku hanya bisa melihat wajah dinginnya di rumah kontrak kami. Aku memutuskan untuk menjadi penumpangnya. Aku berjalan mengendap-endap dan duduk di kursi belakang, di sudut paling gelap. Jalan, Bang, kataku dengan suara yang kubuat seberat mungkin. Rendra terkejut. Sangat terkejut. Matanya yang biasanya dingin, kini membulat sempurna. Ia menoleh ke belakang, menatapku tanpa berkedip. Anindya? Bisiknya, setengah tak percaya. Apa yang mu lakukan di sini? Aku hanya ingin tahu mu bekerja atau tidak, kataku berbohong. Ayahmu pasti tidak akan senang kalau mu hanya tidur-tiduran di sini. Dia menghela napas panjang, marah, tetapi harus menahannya karena ada dua penumpang lain di angkot. Tugasmu adalah tetap di rumah, bersiap jika ada panggilan dari ayahmu, bukan menjadi mata-mata, geramnya pelan. Turun. Aku tidak akan mengantarmu. Aku ini istrimu, Rendra. Aku membalas, suaraku meninggi, memancing perhatian dua penumpang itu. Aku boleh ikut kemanapun mu pergi. Aku sudah bayar. Rendra menyadari situasinya. Jika kami bertengkar, sandiwara ini akan terbongkar. Dia kembali memfokuskan pandangannya ke depan. Baiklah, katanya, suaranya kembali datar. Tapi jangan bicara lagi. Aku sedang bekerja. Perjalanan itu adalah penyiksaan. Aku harus berdesakan dengan orang-orang yang tidak kukenal, mencium bau keringat dan debu, dan mendengarkan musik dangdut keras dari radio angkotnya. Aku melihat bagaimana Rendra berinteraksi dengan penumpang. Ramah, sopan, dan sangat sabar. Dia bahkan menasihati seorang ibu yang kesulitan membayar ongkos. Allah akan membalas kebaikanmu, nak, kata ibu itu dengan tulus. Aku melihat Rendra hanya tersenyum tipis. Aku mulai melihat sisi lain Rendra. Bukan pengacara atau sopir angkot, tapi manusia yang memiliki hati yang baik. Kami berputar-putar di jalur yang sama selama 1 jam. Aku mabuk dan mual, tubuhku sakit semua. Aku memutuskan untuk turun. Aku turun di sini, kataku. Rendra menghentikan angkotnya di pinggir jalan yang ramai di Jalan Raya Dramaga, Bogor. Aku membayar ongkosnya, dan Rendra hanya menatap uang itu tanpa menyentuhnya. Ambil kembali uangmu, katanya dingin. Aku tidak menerima bayaran dari istri kontrakku. Simpan saja, kataku. Itu bayaranmu untuk menghinaku di depan umum. Aku turun dari angkot, dan Rendra langsung tancap gas. Dia tidak peduli aku ditinggal sendirian di pinggir jalan yang asing. Aku merasa sangat marah dan terhina. Aku duduk di halte, menunggu taksi online lain datang menjemputku. Saat aku sedang kesal, tiba-tiba ponselku berdering. Itu ayah. Dia. Cepat angkat. Ardian Wiratama menghubungi ayah. Suara ayah terdengar sangat panik. Ada apa, Yah? Dia melihat Rendra. Dia bilang,
Dia melihat sopir angkot yang mirip dengan pengantin pria Mu, sedang narik di Bogor. Cepat cari suamimu. Minta dia pulang. Katakan pada Ardian, dia salah lihat. Cepat. Kepalaku langsung pusing. Ardian. Mantan calon kakak iparku. Dia pasti sedang melacak dan mengawasi kami. Aku melihat ke kejauhan. Angkot Rendra sudah jauh, hampir tak terlihat. Aku harus meneleponnya. Aku ingat Rendra bilang jangan pernah meneleponnya kecuali ada urusan mendesak. Aku mengambil ponselku. Jariku gemetar saat menekan nomor Rendra. Di seberang sana, suaranya terdengar berat dan kesal. Sudah kubilang, jangan meneleponku. Aku sedang kerja. Rendra. Ardian melihatmu. Bisikku panik. Ayah panik. Dia mintamu pulang sekarang. Sandiwara ini, kita dalam masalah besar. Tiba-tiba, suara di seberang sana berubah. Suara riuh klakson dan teriakan keras terdengar. Bukan suara angkot, tapi suara tabrakan. Rendra? Rendra. Ada apa? Teriakku. Brengsek. Dia menabrakku. Sialan. Aku. Suara Rendra terputus. Hanya ada suara kresek-kresek yang menegangkan. Lalu, hening. Aku menjatuhkan ponselku. Tubuhku lemas. Tabrakan. Ardian. Sopir angkot. Apakah ini adalah cara Ardian menghancurkan sandiwara kami? Apakah Rendra benar-benar terluka? Atau lebih buruk, apakah dia mati? Di tengah kepanikanku, aku teringat sesuatu yang dicatat ayah di kontrak pernikahan. Jika suami kontrak meninggal atau cacat, istri kontrak harus mencari pengganti baru dalam waktu 2x24 jam. Aku harus kembali ke terminal Bubulak. Aku harus mencari Rendra. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhku. Bukan hanya karena panik, tetapi juga karena rasa bersalah yang menusuk. Aku, yang tadi pagi menghinanya, kini terpaksa bergegas mencarinya karena sandiwara ayah. Aku memanggil taksi online dengan tangan gemetar. Tolong, secepatnya ke dekat Jalan Raya Dramaga, yang baru saja ada kecelakaan angkot, kataku pada sopir taksi. Selama perjalanan, aku terus membatin, berdoa dalam hati kepada Allah. Kumohon, jangan sampai Rendra kenapa-kenapa. Aku belum siap menghadapi ayah. Aku belum siap menjadi janda kontrak. Saat taksi mendekat ke Jalan Raya Dramaga, kemacetan parah sudah mengular. Dari jauh, aku melihat kerumunan massa yang besar. Polisi dan beberapa petugas dinas perhubungan sudah berada di lokasi. Jantungku berdebar semakin cepat. Aku membayar taksi dan lari menerobos kerumunan itu. Dan di sana, aku melihatnya. Angkot hijau Rendra. Bagian depannya ringsek parah, menabrak bagian belakang sebuah truk yang sedang parkir. Kaca depan pecah, serpihannya berserakan di jalanan. Aku langsung mencari sosok Rendra. Sopir truk itu sedang beradu mulut dengan beberapa saksi. Beberapa orang tua sedang duduk di trotoar. Sepertinya korban luka ringan. Tapi Rendra, dia tidak terlihat. Di mana sopirnya? Di mana sopirnya? Tanyaku panik pada seorang bapak yang sedang memegang ponsel, merekam kejadian itu. Sopirnya tadi terlempar. Neng, jawab bapak itu. Banyak darah. Sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, Neng. Tapi kondisinya parah, katanya. Dunia Anindya gelap. Darah. Kondisi parah. Aku merasa kakiku lemas. Aku harus melihatnya. Aku harus pastikan. Aku berlari ke angkot yang ringsek. Di bangku kemudi, ada bercak merah gelap. Aku mendekat lagi. Tepat di bawah bangku kemudi, ada noda darah yang cukup banyak menempel di karpet angkot. Rendra. Bisikku, air mata mulai tumpah. Aku merasa diriku benar-benar menjadi istri yang buruk. Aku menghinanya, dan sekarang dia terluka parah. Rasa bersalah ini mencekikku. Aku harus memberitahu ibunya. Tapi aku tidak punya nomor telepon ibunya. Saat aku sedang menangis dan panik, tiba-tiba ada suara yang sangat kukenal. Suara yang selama ini dingin dan datar, kini berbicara tepat di belakangku. Apa yang mu lakukan di sini, Nyonya? Aku berbalik. Dan di sana, berdiri Rendra. Dia tidak terluka. Sama sekali tidak ada goresan. Bajunya bersih, hanya sedikit berdebu.
Dia berdiri tegak, memegang sebotol air mineral, dan menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Marah, kecewa, dan sedikit geli. Aku terdiam. Jeda panjang yang memalukan. Mu tidak terluka? Tanyaku dengan suara serak. Tadi di telepon, Mu bilang ada tabrakan. Mu bilang, kresek-kresek. Rendra berjalan mendekat, dan menarik lenganku menjauh dari kerumunan. Ya, aku bilang ada tabrakan, katanya dingin. Angkotku yang ditabrak. Aku sedang berdiri di luar, membeli air minum. Pria gila itu menabrak angkotku. Lalu aku mengambil teleponmu, dan membantingnya ke aspal, agar Mu berpikir aku kecelakaan dan segera pulang. Membantingnya? Kenapa Mu membohongiku? Teriakku pelan, saking frustrasinya. Membohongi. Rendra memiringkan kepalanya. Aku tidak membohongimu. Aku mengujimu. Aku menguji apakah Nyonya Anindya yang angku ini akan kembali peduli pada statusnya atau pada keselamatan suaminya. Aku terdiam. Benar. Aku datang karena panik akan statusku di mata ayah. Dan darah itu? Tanyaku, menunjuk noda merah di karpet angkotnya. Rendra tersenyum sinis. Senyum yang membuatku merasa sangat bodoh. Itu saus tomat, Nyonya. Salah satu penumpangku membawa bakso dan tumpah. Aku sudah bilang, angkot adalah kantor yang penuh drama. Aku benar-benar hancur. Bukan karena kecelakaan Rendra, tapi karena kebodohanku sendiri. Aku sudah jatuh ke dalam perangkap Rendra. Mu jahat, kataku pelan. Mu memanfaatkan situasi ini. Mu sendiri, Nyonya. Balasnya, memanfaatkan diriku. Kita adalah dua pembohong yang sedang berjuang demi kepentingan masing-masing. Jangan lupa itu. Tiba-tiba, seorang petugas kepolisian mendekat. Permisi, Mas Rendra, kata petugas itu. Truk yang menabrak angkotmu ternyata terdaftar atas nama perusahaan Wiratama. Aku dan Rendra saling pandang. Jantungku mencelos. Wiratama. Keluarga dari mantan calon kakak iparku, Ardian. Rendra mengatupkan rahangnya. Oh, Allah, jadi ini permainan Ardian, bisikku. Dia tidak hanya melaporkanmu ke ayah, dia juga menyerangmu secara fisik. Rendra mengangguk pada petugas itu. Tolong dicatat, Pak. Saya ingin menuntut perdata dan pidana. Biar Allah yang menjadi saksi, saya tidak akan melepaskan ini. Perusahaan Wiratama akan berhadapan denganku. Rendra kemudian menoleh padaku. Matanya menyala-nyala. Bukan lagi mata sopir angkot yang lelah, tapi mata pengacara yang siap berperang. Mu mau kembali ke rumah sekarang, Nyonya? Tanyanya. Atau Mu mau melihat suamimu yang bodoh ini menghancurkan perusahaan yang Mu impikan? Aku menggeleng. Aku ikutmu. Aku harus tahu apa rencanamu. Rendra tersenyum tipis. Rencanaku? Rencanaku adalah membuat ayahmu berlutut. Dan sekarang, aku punya senjata baru. Dia menatap angkotnya yang ringsek. Angkot ini adalah bukti. Bukti bahwa mereka mencoba mengakhiri sandiwara ini dengan kekerasan. Kita tidak boleh membiarkan ini. Mu harus telepon ayahmu dan bilang, Ardian sudah mencoba membunuhku. Aku menelan ludah. Permainan ini baru saja dimulai, dan levelnya sudah berubah menjadi sangat berbahaya. Aku dan Rendra kembali ke rumah di Cibinong setelah berjam-jam berurusan dengan polisi dan petugas asuransi. Angkotnya sudah diderek, dan kami diantar pulang oleh petugas kepolisian sebagai saksi kunci. Selama perjalanan, kami tidak bicara. Energi Rendra habis, wajahnya kembali ditutupi topeng kelelahan. Malam itu, ayah menelepon. Suaranya penuh kepanikan yang luar biasa setelah mendengar bahwa truk dari perusahaan Wiratama mencoba menabrak menantunya. Ayah memohon-mohon, meminta Rendra untuk tidak melaporkan pidana, dan menjanjikan uang ganti rugi berkali-kali lipat. Rendra, yang tadi kupikir akan menggunakan kesempatan ini untuk memeras ayah, justru bersikap tenang. Saya akan memikirkannya, Pak, kata Rendra dingin pada ayah. Yang jelas, keluarga Bapak sudah membuat saya kehilangan nyawa, dan sekarang mencoba membuat saya kehilangan pekerjaan. Saya tidak akan menerima uang receh. Setelah telepon ditutup,
Aku menatap Rendra dengan takjub. Dia tidak serakah. Dia tidak menginginkan uang ayah. Dia menginginkan keadilan. Kenapa Mu tidak memeras ayahmu? Tanyaku. Mu bisa meminta 2 kali lipat dari harga angkotmu. Rendra duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada tembok. Dia terlihat benar-benar lelah. Aku tidak butuh uangnya, Anindya, jawabnya, matanya terpejam. Aku hanya ingin mengancam Wiratama. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku adalah pengacara gila yang akan menghancurkan mereka dengan gugatan hukum. Hanya dengan begitu, mereka akan mundur dari mengganggu pernikahan kita. Dan dengan begitu, ayahmu akan aman. Ayahku aman. Aku mengerutkan kening. Mu melakukan ini untuk ayahku. Rendra membuka matanya, menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Bukan untuk ayahmu, tapi untuk ibuku. Ia mengambil buku catatan bersampul hitam yang selalu ia bawa, yang kuintip semalam. Itu adalah buku harian. Mu tahu kenapa aku mau menerima cek kosong ini, menyamar, dan mempertaruhkan harga diriku. Aku menggeleng. Demi biaya rumah sakit ibumu. Ya, tapi itu hanya setengahnya, katanya pelan. Setahun yang lalu, sebelum perusahaan ayahmu nyaris bangkrut, perusahaan itu terlibat dalam proyek pembangunan apartemen mewah di Kelapa Gading. Aku ingat proyek itu. Itu adalah proyek gagal ayah, yang menyebabkannya terlilit utang. Proyek itu dibangun di atas lahan sengketa, lahan yang seharusnya menjadi lahan hijau. Warga setempat menuntut ayahmu, jelas Rendra. Lalu, aku adalah pengacara warga yang berhasil mengalahkan perusahaan ayahmu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Aku tercekat. Jadi, Rendra adalah musuh bebuyutan ayahku. Ayahmu marah besar. Ayahmu mencari tahu siapa aku, dan dia menghubungi kolega-koleganya. Mereka semua adalah para developer kaya. Mereka memutus semua jalur rezekiku. Aku di blacklist. Semua kantor hukum di Jakarta menolakku. Takut berurusan dengan ayahmu. Ibuku yang saat itu kritis, tidak bisa mendapatkan asuransi kesehatan karena aku tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan semua asetku disita untuk membayar denda gugatan balik dari ayahmu. Suaranya bergetar. Dia tidak menangis, tapi matanya memancarkan rasa sakit yang jauh lebih buruk daripada air mata. Ayahmu tidak hanya bangkrut karena proyek itu. Dia juga bangkrut karena Allah membalas perbuatannya terhadapku. Lalu, saat Vina kabur, ayahmu menghubungiku. Dia tahu aku putus asa. Dia tahu aku membutuhkan uang tunai untuk menyelamatkan ibuku. Ayahmu menjebakku, Anindya. Dia memaksaku menjadi budaknya, menyuruhku menyamar sebagai sopir angkot, agar aku tidak punya koneksi apa-apa di dunia hukum, dan tidak bisa lagi melawan ayahmu. Aku menunduk. Aku merasa sangat kecil. Selama ini, aku membenci Rendra, tapi ternyata dia adalah pahlawan yang dikorbankan. Tapi kenapa Mu setuju? Mu bisa saja menolaknya. Rendra membuka buku hitamnya, dan membaca baris terakhir. Aku setuju, karena ayahmu menjanjikanku satu hal, bisiknya. Dia menjanjikanku bahwa jika aku patuh, dia akan memberikanku akses ke sebuah dokumen rahasia perusahaannya. Dokumen rahasia apa? Tanyaku, penasaran. Rendra menutup bukunya. Matanya kini tidak lagi dingin. Ia menatapku, tatapan yang penuh dengan kehangatan aneh. Dokumen yang membuktikan bahwa kebangkrutan ayahmu bukan hanya karena Vina kabur. Tapi ada dana perusahaan yang diam-diam ayahmu transfer ke rekening lain, jauh sebelum Vina kabur. Ia kemudian mengambil tanganku, dan meletakkannya di atas buku hitam itu. Ayahmu tidak bangkrut, Anindya. Ayahmu sengaja memiskinkan dirinya, agar Vina harus menikah dengan Ardian, sehingga ayahmu bisa kabur dengan uang itu ke luar negeri, meninggalkan kita semua, termasuk ibuku. Pernikahan ini hanya untuk mengulur waktu. Aku terperangah. Otakku menolak mencerna. Ayahku merencanakan segalanya? Dan dokumen yang kucari adalah bukti transfer uang itu, lanjut Rendra. Aku menjadi sopir angkot agar ayahmu berpikir aku sudah tak berdaya. Tapi aku menggunakan angkot itu sebagai mata-mata, mengamati pergerakan ayahmu. Aku menggunakan buku ini untuk mencatat setiap langkah ayahmu,
dan setiap gerak-gerikmu. Mencatatku. Ya, Mu adalah kunci. Mu adalah putri yang paling dekat dengannya. Selama ini, aku mencatat setiap kebiasaan, setiap emosi, dan setiap percakapanmu di buku ini. Aku mencari kelemahan ayahmu melalui dirimu. Rendra kemudian menghela napas. Dia mengeluarkan dompetnya yang lusuh. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kartu nama yang terlipat rapi. Kartu nama itu bukan kartu nama pengacara. Itu kartu nama pengurus Yayasan Perlindungan Anak dan Wanita. Aku bukan hanya pengacara, Anindya, kata Rendra pelan. Aku adalah saksi kunci yang akan menjebloskan ayahmu ke penjara. Tapi aku tidak bisa melakukan itu jika ibuku sakit. Jadi, aku terpaksa menunda. Aku melakukan ini bukan untuk ayahmu atau Ardian, tapi demi ibuku dan demimu. Demi aku. Ya, aku mencatat semuanya. Rendra menatapku. Aku mencatat bagaimana Mu menangis saat ayahmu memaksamu. Bagaimana Mu merasa terhina. Aku tahu, Mu adalah korban yang lebih parah dariku. Dan aku tidak akan membiarkan Mu hancur sendirian. Rendra menyerahkan buku hitam itu padaku. Bacalah. Semua rahasia ayahmu ada di sana. Termasuk rencana pelarian ayahmu, yang sudah dekat. Aku mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau berterima kasih pada pria yang baru saja menipu dan menyelamatkanku ini. Aku tidak mengerti. Rendra, kataku. Air mataku kembali tumpah. Mu sangat membenciku. Kenapa Mu repot-repot menyelamatkanku? Rendra mengulurkan tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia menyentuh wajahku dengan lembut. Jari-jarinya kasar, bekas memegang setir angkot. Aku tidak membencimu, Anindya, bisiknya, matanya kini penuh kehangatan yang tak terduga. Aku hanya membenci statusmu. Dan sekarang, setelah Mu rela mengikutiku ke terminal, dan membelaiku di depan ayahmu, aku tahu Mu juga adalah korban. Dan aku juga mencatat satu hal lagi di buku itu, Anindya. Ia mendekat, sangat dekat. Aroma solar dan kehangatan tubuhnya yang lelah, kini bercampur. Aku mencatat bahwa aku mulai jatuh cinta pada istri kontrakku, sejak aku melihat air matamu pertama kali di pelaminan. Aku memejamkan mata. Semua yang kulihat dan kurasakan tentang Rendra, sang sopir angkot, pengacara brilian, dan mata-mata ayahku, kini menjadi satu. Dan sekarang, Nyonya Anindya, bisiknya di telingaku. Mu harus memilih. Mu akan memilih statusmu, atau Mu akan memilih cinta yang jujur, dan membantuku menjebloskan ayahmu ke penjara. Aku menatap Rendra. Aroma solar yang dulu ku benci, kini terasa seperti aroma kejujuran yang menenangkan. Mataku menatap buku hitam di tanganku, rekaman rahasia ayahku, dan juga rekaman perasaannya padaku. Mu mencintaiku? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Rendra mengangguk, tanpa mengalihkan pandangannya. Seorang pengacara tidak akan pernah berbohong di depan bukti yang kuat, Anindya. Aku mencintai keberanianmu, dan aku mencintai Anindya yang aku lihat di balik tumpukan make-up dan kemewahan ayahmu. Cinta ini datang di waktu yang paling kacau. Di tengah rencana penipuan, di antara uang haram, dan di atas angkot yang ringsek. Pilihanmu, Anindya, lanjut Rendra, suaranya kini kembali tegas, suara seorang pengacara. Mu akan tetap menjadi putri status yang menunggu ayahmu kabur, atau menjadi saksi kunci bersamaku, menyelamatkan nama baik keluargamu, dan memulai hidup jujur, meski harus dari nol. Tanganku gemetar. Jika aku memilih Rendra, aku akan kehilangan semua yang kumiliki. Rumah di Pondok Indah, kartu kredit tanpa batas, dan nama baik. Aku akan menghancurkan ayahku. Tapi jika aku memilih ayah, aku akan hidup dalam kebohongan selamanya, menjadi boneka yang menunggu kehancuran. Aku menatap kembali mata Rendra. Di sana, aku melihat janji yang lebih kuat dari uang, janji keadilan. Aku memilih kebenaran. Kataku, air mata terakhirku bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Aku memilihmu, Rendra. Aku akan menjadi saksimu. Aku akan menyerahkan bukti ini. Rendra tersenyum.
Senyum tulus yang membuat wajahnya yang lelah terlihat bercahaya. Senyum yang membuatku jatuh cinta padanya. Pagi menjelang. Kami bergerak cepat. Aku menelepon ayah, memintanya bertemu di sebuah kafe dekat gedung pengadilan Jakarta Selatan dengan alasan untuk membahas strategi melawan Ardian. Ayah datang dengan wajah angkuh. Namun, sebelum ayah sempat duduk, Rendra masuk, didampingi 2 petugas dari Yayasan Hukum dan Kepolisian. "Selamat pagi, Tuan," sapa Rendra dengan nada formal yang dingin. Ia tidak lagi menggunakan seragam sopir angkotnya. Ia mengenakan jas rapi, yang mungkin adalah jas kerjanya setahun lalu. "Saya tidak lagi suami kontrak putrimu. Saya di sini sebagai Rendra Aditama, SH, mewakili hukum dan saksi atas tindakan kriminalmu." Ayah terkejut. Wajahnya pucat pasi saat melihat aku berdiri di samping Rendra. Pikirannya langsung lumpuh saat melihat buku hitam dan bukti transfer uang ilegal yang kupegang. "Anindya, kau mengkhianati ayah," teriak ayah. "Tidak, Yah," jawabku tenang. "Aku hanya memilih Allah dan kebenaran. Aku memilih berhenti menjadi sandiwaramu." Ayah ditangkap saat itu juga. Skema jahat ayah untuk memiskinkan diri dan lari ke luar negeri terbongkar tuntas. Setelah badai berlalu, kehidupanku berubah drastis. Rumah di Pondok Indah disita untuk membayar utang dan denda hukum. Aku, si putri manja, kini harus memulai hidup dari nol. Rendra menepati janjinya. Ibunya menjalani operasi dan perawatannya kini ditanggung oleh yayasan, karena Rendra kembali bekerja sebagai pengacara bantuan hukum. Ia tidak lagi menarik angkot. Kami pindah ke kontrakan kecil di Depok. Jauh dari Cibinong. Jauh dari Pondok Indah. Tapi ini adalah rumah kami. Di kontrakan itu, kami hanya punya 1 kamar tidur. Dan tidak ada lagi kontrak 3 meter yang memisahkan kami. "Kita tidak akan punya uang untuk pernikahan mewah," kata Rendra suatu malam, saat kami sedang makan nasi dengan telur buatan Rendra. Aku tertawa. "Aku tidak butuh pernikahan mewah, Rendra. Aku butuh kejujuran. Aku butuhmu." Dia memegang tanganku yang kini kasar karena sering mencuci piring. "Mu tidak menyesal meninggalkan semua statusmu." Aku melihat keluar jendela. Hanya ada jalanan sepi dan suara jangkrik, bukan klakson mobil mewah. "Aku tidak pernah sebahagia ini, Rendra," bisikku. "Aku mendapatkan lebih dari harta. Aku mendapatkan martabatmu dan cinta yang jujur. Dan alhamdulillah, ibuku sudah membaik. Kami hidup sederhana. Aku melanjutkan kuliahku, dan sesekali membantu Rendra merapikan berkas kasusnya. Kami tidak kaya, tapi kami punya masa depan yang jelas." Rendra membuktikan kepadaku bahwa di balik seragam sopir angkot dan aroma solar, ada pahlawan yang mampu mengalahkan keangkuhan dan kekuasaan. Kami menikah secara sederhana di kantor urusan agama, tanpa gaun mewah, tanpa ballroom, tanpa sandiwara. Hanya ada janji dan cinta yang tulus. Ternyata dia adalah pria yang rela kehilangan segalanya demi prinsip dan keluarga, dan pria yang mengajarkanku bahwa martabat seseorang tidak diukur dari merek pakaian, melainkan dari keberaniannya untuk memilih kebenaran. Dan aku, Anindya, adalah wanita paling beruntung yang pernah dinikahi oleh seorang sopir angkot. Tamat.